Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita masuk ke pelajaran kebutuhan dasar manusia. Kemarin yang kita bahas itu adalah tentang nyeri. Ya, bab terakhir tentang pertemuan terakhir itu tentang nyeri berdasarkan sumbernya. Nah, yang sekarang kita bahas di pertemuan kali ini yaitu bagaimana nyeri itu bisa terjadi atau fisiologi dari nyeri. Nah, sebelum masuk ke pembahasan ini, kalian mesti ingat bahwasanya nyeri itu hampir sama dengan refleks fisiologis, ya, gerak refleks atau gerak yang berhubungan dengan mekanisme refleks. Kalau kalian ingat di pelajaran sistem saraf, ya, kalau misalkan ada suatu rangsangan, maka akan terjadi impuls sehingga impuls tadi akan dikirim ke bagian tulang belakang atau sumsum tulang belakang, kemudian dikirim ke otak, dipersepsikan oleh otak, kemudian turun lagi, dimanifestasikan sebagai gerakan yang lain. Contohnya seperti ini. Rangsangan misalkan kalau dari sistem saraf ya, rangsangan, kalian melihat bolpen kalian terjatuh. Maka dari rangsangan mata tadi, karena kalian melihat bolpen jatuh, impuls dari mata itu dikirimkan lewat tulang belakang, kemudian dikirimkan lagi ke otak. Nah, setelah dari otak, maka diturunkan lagi dalam bentuk gerak motorik, maka tangan kalian yang mengambil. Seperti itulah contoh dari sistem kerja saraf. Nah, di bagian saraf sendiri, di bagian nyeri sendiri, itu juga sama. Kalau di bagian nyeri, bedanya apa? Bedanya itu berupa rangsangannya. Nah, kalau kalian baca di sini ya, kita baca dulu. Proses terjadinya nyeri yaitu nyeri muncul diawali dengan diterimanya rangsangan oleh reseptor nyeri. Lalu rangsangan tersebut diubah menjadi bentuk impuls yang selanjutnya dihantarkan ke pusat sensor nyeri di bagian korteks otak. Nah, setelah impuls sampai di pusat nyeri, impuls tersebut akan dikembalikan lagi ke bagian perifer dalam bentuk persepsi nyeri. Dalam proses terjadinya nyeri, rangsangan yang diterima oleh reseptor nyeri dapat datang karena berbagai faktor. Nah, yang kita bahas pertama ini ya. Bagaimana sih proses nyeri itu terjadi? Coba kita lihat dari gambar sini dulu ya. Kalau kalian melihat ini ya. Oke. Kalau kalian melihat ini, masih ingat kan sistem saraf bahwasanya ada sistem saraf itu hanya dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah sistem saraf pusat dan yang kedua adalah sistem saraf perifer. Nah, yang namanya sistem saraf pusat, yang namanya pusat ya, jadi pusat itu mengendalikan seluruh kegiatan yang ada di bagian tubuh. Jadi kalau sistem saraf pusat itu hanya terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Kemudian sistem saraf yang kedua itu adalah sistem saraf perifer. Nah, apa sih sistem saraf perifer? Yang namanya perifer itu kita bagi menjadi dua. Ada namanya peri dan sfer. Nah, peri sendiri itu adalah bagian tubuh yang paling jauh atau menjauhi dari organ terdekat atau organ utama. Itu namanya peri. Kalau sfer itu namanya lapisan atau bagian. Contohnya peri, misalkan perikardium, kan dari dua kata. Ada peri dan kardium, artinya lapisan yang melapisi bagian kardium atau bagian jantung. Kemudian kalau yang sfer, misalkan lapisan-lapisan bumi, ada ionosfer, stratosfer. Kalau ionosfer berarti lapisan yang mengandung banyak sekali ion. Nah, jadi kalau perifer itu adalah bagian saraf tepi. Jadi bagian saraf yang ada di seluruh tubuh, bukan menjadi saraf pusat. Nah, kalau di sini kita lihat ada yang namanya injury ya. Kalau kalian lihat di sini ada namanya injury. Jadi injury ini adalah berupa rangsangan luka atau rangsangan nyeri.
entah itu dia tertusuk jarum, tersayat pisau tajam, terkena palu, atau bahkan bisa terbakar. Nah, dari rangsangan ini maka akan menyebabkan eh, pembentukan impuls dari sistem saraf perifer atau saraf tepi, yaitu berupa nosiseptor. Nah, jadi saraf tepi untuk jenis-jenis ini adalah namanya nosiseptor. Nah, setelah terjadi di sini, maka rangsangan tersebut akan diteruskan. Ya, dari sini, misalkan nih, tertusuk jarum, kemudian rangsangan tersebut akan diteruskan. Kemana? Ke sistem saraf tepi, kemudian masuk ke ganglion dorsal, yaitu bagian sumsum tulang belakang. Nah, bagian sumsum tulang belakang itu kalau kalian pelajari ada banyak ya. Ada lapisan yang pertama itu eh, ada DAP, dura mater, arachnoid, kemudian pia mater, masih masuk lagi ke dalam ada ini ya, apa namanya, dorsal horn, ada lapisan-lapisan, bukan lapisan sih, ada cairan-cairan, kemudian yang di atas ini adalah cairan, yang di tengah sini nanti ada namanya cairan cerebrospinalis. Nah, dari saraf ini ya, setelah dari sistem saraf tepi, rangsangan tersebut diteruskan ke dalam sumsum tulang belakang. Ya, spinal cord, sumsum tulang belakang. Nah, setelah dari sumsum tulang belakang, maka melewati yang namanya ascending pathway. Jadi, jalur menuju sistem saraf pusat atau jalur menuju ke atas. Nah, setelah melewati ascending pathway ini ya, dari neuron impulsnya diteruskan, kemudian sampai ke dalam otak, maka di dalam bagian otak, di dalam korteks, ini akan dimanifestasikan nyeri tersebut. Nah, setelah sampai rangsangan impuls tadi sampai ke otak, kemudian impuls tadi dipersepsikan sebagai nyeri. Nah, setelah diberitahukan kepada otak sebagai nyeri, maka diturunkan lagi ke descending pathway atau alur ke bawah. Kemudian setelah dikembalikan lagi ke sumsum tulang belakang, maka dikembalikan lagi sebagai pusat nyeri. Nah, itu mekanisme terjadinya nyeri. Nah, mekanisme terjadinya nyeri yang namanya impuls ya, impuls neuron itu sangat cepat, bahkan tanpa kita sadari ya. Ketika disentuh aja sudah terasa nyeri. Sebenarnya itu alurnya ketika disentuh, itu dia masih langsung naik ke atas, ke otak, persepsi nyeri, baru turun lagi. Coba kalau kalian ada nyeri, misalkan terjadi nyeri di bagian tangan, nyeri tersebut kalian sentuh, maka langsung terjadi rasa nyeri. Padahal itu alurnya sangat panjang, mulai dari sistem perifer, ya, saraf perifer, kemudian setelah dari sistem saraf perifer, kemudian dirangsang oleh sistem saraf atau saraf nosiseptor, kemudian lanjut ke sumsum tulang belakang, masih ke otak lagi, diturunkan lagi, baru berupa rangsangan nyeri. Nah, sebegitu cepatnya proses fisiologi nyeri ini. Nah, mediator yang berfungsi sebagai penyalur nyeri pada bagian sistem saraf itu ada namanya bradikinin dan prostaglandin. Jadi bradikinin dan prostaglandin itu adalah mediator nyeri atau yang menyampaikan nyeri pada otak. Nah, kemudian kita masuk ke selanjutnya ya. Di selanjutnya, dalam proses terjadinya nyeri, rangsangan yang diterima oleh reseptor nyeri dapat datang karena berbagai faktor. Di antaranya sebagai berikut. Jadi nyeri ini ada rangsangannya ya. Ada beberapa rangsangan untuk terjadinya mekanisme nyeri. Yang pertama ada mekanik. Jelas kalau mekanik itu timbul akibat pengaruh mekanik. Misalkan tekanan, kejepit ya, tusukan, kecoblos, atau irisan benda tajam dan lain sebagainya.
Ini adalah rangsangan mekanik. Yang kedua ada rangsangan termal. Nah, kalau rangsangan termal ini diakibatkan oleh suhu. Entah itu suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas atau perubahan suhu yang mendadak. Kemudian ada rangsangan kimia. Nah, rangsangan kimia ini akibat dari bahan-bahan kimia. Misalkan kalau di sini dicontohkan oleh ini ya, enzim proteolitik, kemudian jenis-jenis asam, kemudian zat fosfor, kemudian golongan ion, dan masih banyak lagi. Jadi penyebab nyeri itu secara gambar definisi itu ada 3, ada mekanik, termal, dan kimia. Kalau mekanik itu jenis benturan ya, entah itu benturan berupa tusukan atau yang lainnya. Kalau termal itu adalah suhu. Kemudian kalau yang kimia, benda-benda yang kimia atau zat-zat kimia. Nah, nyeri itu juga memiliki sifat. Yang pertama adalah nyeri itu sifatnya melelahkan dan membutuhkan banyak energi. Kenapa melelahkan dan membutuhkan banyak energi? Karena kalau kita lihat, ya ketika kita merasakan nyeri, itu bukan hanya bagian tubuh yang nyeri saja yang membutuhkan banyak energi atau ATP, melainkan dari persepsi otak. Di tangan kalian terjadi yang namanya inflamasi ya, misalkan akibat dari terjepit misalkan. Nah, untuk meredakan inflamasi tersebut itu membutuhkan banyak energi. Sel-sel bekerja secara lebih giat atau metabolismenya itu semakin meningkat. Nah, selain dari itu, otak juga membutuhkan energi untuk apa? Untuk mempersepsikan nyeri. Makanya kenapa nyeri itu membuat orang itu mudah lelah dan membutuhkan banyak energi. Kemudian yang kedua, nyeri itu sifatnya individual dan subjektif. Artinya apa? Hanya orang tersebut yang mampu merasakan nyeri. Nyeri itu tidak bisa diperiksa menggunakan alat apapun, tidak bisa di USG, di rongsen, di lab darah itu nggak bisa. Karena yang bisa merasakan nyeri itu hanya orang itu sendiri. Kemudian yang ketiga atau yang C, nyeri itu tidak dapat dinilai secara objektif. Ya jelas ya ini ya. Hanya orang tersebut yang bisa merasakan, orang lain itu tidak bisa merasakan. Kemudian yang keempat atau yang ke-D, hanya klien atau pasiennya mengetahui kapan nyeri timbul dan seperti apa rasanya. Jadi kita sebagai perawat itu tidak bisa mengatakan nyeri ini akan datang 2 jam lagi, 3 jam lagi, 4 jam lagi, tidak bisa. Karena yang hanya dapat merasakan nyeri itu hanya orang itu sendiri, maka kita tidak bisa memprediksi kapan nyeri itu ada. Kemudian yang selanjutnya, nyeri itu merupakan mekanisme pertahanan fisiologis. Nah, nyeri sendiri itu bukan sebagai penyakit ya. Nyeri itu bukan didefinisikan sebagai penyakit, melainkan sebagai respon tubuh terhadap sesuatu yang merusak bagian tubuh. Jadi dia itu hanya respon, bukan sebagai penyakit. Kemudian yang ke F, sebagai tanda peringatan adanya kerusakan jaringan. Nah, ini hampir sama dengan ke E ya. Jadi sebagai alarm. Kemudian yang selanjutnya mengawali ketidakmampuan. Kenapa mengawali ketidakmampuan? Karena kalau misalkan terjadi nyeri, orang itu berarti tidak mampu. Kalau tidak ada nyeri, berarti orang itu mampu mempertahankan keadaan tubuhnya. Kemudian yang kelima, ada komponen-komponen nyeri. Kita sebagai perawat itu harus tahu komponen-komponen yang ada pada nyeri. Yang pertama ada resepsi, yaitu proses perjalanan nyeri. Tadi ya, yang ini, yang fisiologis, bagaimana nyeri itu bisa terjadi karena adanya rangsangan, baik itu rangsangan mekanik, termal maupun kimia, kemudian menyebabkan kerusakan bagian tubuh, kemudian dirangsang oleh
saraf nosiseptor, disampaikan ke sistem saraf perifer, kemudian dari perifer masuk ke sistem saraf pusat, terutama di bagian tulang belakang, ya di sumsum tulang belakang atau spinal cord. Kemudian dari sumsum tulang belakang ini disampaikan ke bagian otak, ke bagian korteks. Kemudian dari bagian korteks ini dia merespon, oh impuls yang dikirimkan ini atau pesan yang dikirimkan ini adalah pesan nyeri, maka diturunkan lagi ke sistem saraf pusat atau ke sumsum tulang belakang, dari korteks dikirim lagi ke sumsum tulang belakang, kemudian dimanifestasikan ke bagian sistem perifer dan disebut sebagai nyeri. Maka ketika ada nyeri yang kita pegang, pasti kita akan menjauhi karena terasa sakit. Nah, itu merupakan proses dari rangsangan nyeri atau rasa nyeri itu sendiri. Itu namanya bagian yang A, resepsi. Jadi proses bagaimana perjalanan nyeri itu terjadi. Kemudian yang kedua ada proses persepsi ya. Jadi kesadaran seseorang terhadap nyeri. Nah, yang dinamakan kesadaran seseorang terhadap nyeri ini berbeda-beda. Kenapa? Karena setiap orang itu ambang batas nyerinya itu berbeda. Ada yang tertusuk jarum, dia hanya biasa-biasa saja. Ada yang tertusuk jarum, dia sampai ginjal-ginjal, mancal-mancal, lari, bengok-bengok. Maka apa? Kesadaran seseorang terhadap nyeri itu beda-beda. Itulah persepsi bagaimana seseorang itu menanggapi nyeri. Coba bayangkan, seorang anak kecil ya, ketika dia bermain benda tajam, misalkan bermain pisau, ketika dia terkena pisau, tangannya teriris pisau, pasti dia akan menangis sekencang-kencangnya dan merasakan nyeri. Nah, berbeda dengan orang dewasa atau ibu. Kalau ibu ketika masak terkena pisau paling cuma bilang, aduh, kemudian dibersihkan, selesai. Maka persepsi nyeri setiap orang itu berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya ada reaksi. Nah, reaksi ini bagaimana seseorang tersebut mempersepsikan nyeri tersebut. Nah, dari 3 komponen ini komponen dasar yang harus kalian pahami, bahwasanya komponen nyeri itu ada resepsi, bagaimana proses perjalanan nyerinya, kemudian persepsi, bagaimana dia memahami kondisi nyerinya, kemudian ada reaksi, bagaimana dia mempersepsikan atau menyatakan secara fisik kondisi nyerinya. Nah, kemudian ada beberapa teori tentang nyeri. Nah, untuk teori tentang nyeri ini akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Coba kalian pahami dulu tentang teori pemisahan, teori pola, teori pengendalian gerbang atau gate control theory, kemudian ada teori transmisi dan inhibisi. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kalian cari dulu tentang teori-teori ini. Insya Allah untuk tugas mungkin tentang teori-teori ini kalian pilih salah satu, kemudian kalian pahami bagaimana teori-teori yang berkembang sih tentang proses nyeri. Sekian dulu pelajaran dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.